Oke ya, baik Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini ya untuk kita datang beribadah, menyembah, memuji Tuhan, bahkan berdoa. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menenangkan hati kita di hadapan Allah yang kudus. Kita bersaat teduh sejenak. Hanya Yesus yang kita sembah, ya. Hanya Yesus yang kita sanjung, hanya Yesus yang kita tinggikan. Kita naikkan pujian lagu nomor 94. Lagu 94, yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau yang ku sembah hanya Yesus. Sekali lagi. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kita bersyukur ya, Dia adalah Allah Juru Selamat yang harus dan layak disanjung, disembah oleh setiap anak-anaknya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi untuk lebih menyapa Dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah,
masuk Yesus, ku sembah Kau. hadirat-Mu. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Sungguh ya Tuhan, Kau adalah Allah yang kami kenal di dalam Putra Yesus Kristus. Amin. Yang telah hadir ke dalam dunia, menyelamatkan kami, membawa kami kepada kemenangan. Tuhan, kami bersyukur memang Kau adalah Allah yang harus dan selayaknya kami puji, kami sembah. Tuhan, terima kasih karena dalam hidup ini, hidup yang sementara ini, kami boleh mengenal Allah yang sejati, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang mengkhususkan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami mau berlutut di hadapan Tuhan, memohon kepadamu ya Tuhan, untuk banyak hal yang bisa kami doakan. Untuk negeri ini, untuk gereja, untuk orang-orang yang Tuhan pakai di dalam bidang mereka masing-masing. Dan kami sadar betul Tuhan bahwa doa-doa kami mereka butuhkan di dalam pelayanan ini. Oleh karena itu Bapa dalam surga, biar kiranya Engkau menggerakkan setiap hati kami, baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah. Tuhan, gerakkan kami supaya kami ikut berdoa, hingga sungguh ya Tuhan kami boleh melihat akan karya-karya besar, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa yang dinaikkan atas nama-Mu. Tuhan, sekali lagi kami berdoa menyerahkan sekutuan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Nah, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam pelayanan jemaat gereja tidak mungkin tidak kita pasti berhubungan dengan semua orang, ya, semua orang dalam arti umurnya, ya, dan juga berbagai macam kesibukan mereka masing-masing. Tapi satu hal yang saya rasakan yang paling indah di dalam pelayanan jemaat adalah banyak hal yang saya temui menjadi satu pelajaran rohani buat saya. Itu bagaimana kesetiaan dan kerajinan itu menjadi satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan, ya, sangat-sangat dibutuhkan. Karena kedua hal ini kalau tidak ada di dalam jemaat, di dalam pelayanan khususnya, ini akan sangat timpang kalau boleh saya katakan begitu ya. Enggak balance, enggak rata. Ya. Kesetiaan dan kerajinan itu menjadi satu hal yang terindah yang bisa kita pakai di dalam pelayanan kita. Baik di setiap komisi yang ada, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya, banyak pelajaran-pelajaran penting di dalam berjemaat yang secara sederhana mungkin kelihatannya, tetapi menjadi satu hal yang besar buat saya untuk saya bisa mengaplikasikannya. Begitu. Baik, kita akan sama-sama menaikkan pujian kembali 123. Di sini lagu ini mengatakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Ya. Kesetiaan dan kerajinan itu mau tidak mau
membuat diri kita itu merindukan Tuhan. Ini akan menjadi satu efek yang sangat berdekatan sekali dengan tindakan tersebut. Bagaimana kita rajin, bagaimana kita setia. Karena kenapa? Karena kita merindukan Tuhan, Dia akan memberkati kita. Kita naikkan pujian ini ya, lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal ya. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mungkin ada yang mau sharing, Pak Okmeo nih, yang kemarin dapat vaksin yang pertama ya, silakan. Oke, ada itu mic-nya. Mic-nya. Ya. Kalau nggak salah Rabu saya sudah sharing kalau nggak salah. Jadi hari Senin ya, saya ada kesempatan untuk ke sana. Itu di Arta ya? Arta. Cek. Oh. Yang saya lihat anak-anak muda yang
vaksin nggak banyak banyak orang tua, dan itu juga dari pribumi. Yang muda-muda saya lihat banyak pengantar justru dari orang gereja. Jadi ada orang Tionghoa yang muda ya sekitar 5-6 orang yang Tionghoa, tapi banyak yang dari pribumi, tapi saya lihat waktu mereka bawa pengantar bawa surat dari gereja. Jadi ada satu hal mungkin saya juga nggak enak lihat orang semuanya yang tua-tua, hanya anak-anak muda yang berapa orang lah, nggak lebih dari 8 orang kalau nggak salah. Ya tapi ya bersyukur sih, saya pikir vaksin bisa ada dampak nggak, ternyata setelah vaksin ditunggu setengah jam nggak ada masalah sih, semua berjalan dengan lancar. Dan vaksin kedua dijadwalkan tanggal 17 Mei, jadi habis Idul Fitri kayaknya ya di sana juga itu hari keempat Fitri. Jadi memang terus di sana jadinya kemarin yang di yang untuk tokoh agama ke sana, ternyata nggak puskesmas mau layani. Ya bersyukurlah hanya vaksin ini boleh enggak ya, tapi situasi yang ada kalau kita lihat begitu menakutkan, justru varian lebih berbahaya lagi. Nggak tahu ini kondisi negara. Tuhan berbelas kasih buat untuk seluruh dunia. Terima kasih. Nah, yang kemarin Tuhan juga sempat untuk mendonor darah. Saya pernah donor darah, ya, cuman itu kurang 10 atau 20 tahun yang lalu ya. Ya pokoknya ya, dibilang belum pernah jadinya begitu. Jadi memang sebenarnya waktu perjalanan itu yang membutuhkan ya Mama dan Jimmy itu ya siap, belum siap, selesai semua. Memang sekali lagi waktu disodorkan rekan contoh Andi ini ya, udah kenapa ya kata-kata dia kadang membuat saya tergetar ya. Bener Musa, tergetar langsung gitu disodor. Udah tolong gitu. Hanya tapi tolong jemaat ya. Nolong apa salahnya gitu kan. Ya jadi ya tulis semua kan segalanya relax jadinya ya. Biasa pokoknya kacau lah, mungkin mau diambil kan darah, disuntik darah kan perlu proses emosi
ini ada mungkin kenapa begitu ya. Jadi cukup ini ya, tidak mudah untuk dia. Kemarin kita doakan sampai dia nangis-nangis ya selesai doa, karena ya mungkin apa ya, dia tidak kuat, dia mintanya ya kalau bisa Tuhan panggil gitu ya itu. Jadi ini kondisi orang tua yang kita kunjungi tidak mudah ya di masa-masa pandemi begini. Dia juga nggak bisa kemana-mana sekarang, makin lebih terbatas. Jadi kita tahu kalau telepon dia juga telepon hanya bisa dengan anak. Dan beberapa orang tua yang juga kemarin kita kunjungi beberapa hari sebelumnya juga memang ada yang sehat, ada juga kondisi yang kurang baik. Demikian juga ada yang memang mengalami kesulitan ekonomi ya. Jadi kita perlu doakan mereka, jemaat kita ini, khususnya mereka yang usia indah, karena memang di sisi lain juga nggak bisa datang ke gereja. Mereka di sisi lain rindu, tapi juga belum bisa datang dengan bebas. Nah ini satu pergumulan untuk orang tua yang ada di rumah. Nah kita ingat mereka di dalam doa-doa kita. Ya itu aja sharing saya. Yang lain mau sharing? Baik, kalau tidak ada kita siapkan hati kita ya untuk firman Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian 1, 2, 3 ya. 123. Oh iya, itu sih. Satu bait saja kita naikkan pujian ini, kita siapkan hati kita. Ya. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita berdoa. Kiranya di dalam hati kami ya Tuhan selalu ada kerinduan untuk mendekat, merindukan, menanti-nantikan dan mencari Engkau dengan sepenuh hati kami. Biarlah pagi ini boleh menyatakan satu kerinduan itu, bahwa kami ingin berjumpa dengan Engkau, mengalami anugerah-Mu, khususnya melalui firman-Mu yang kami renungkan pada saat ini. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk boleh mencerahkan pikiran dan hati kami, untuk melihat kekayaan dari kebenaran yang begitu besar, yang begitu dalam dan begitu luas, yang akan memperkaya rohani kami dan menjadikan kami sebagai murid-murid-Mu yang semakin memancarkan keagungan dan kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Kami berdoa serahkan untuk firman-Mu yang kami renungkan dan kami diskusikan. Kiranya Allah Roh Kudus
memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan untuk Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Saya akan membacakan langsung ya untuk ayat-ayat ini. Demikian untuk firman Tuhan ini ya. Judulnya itu kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan ini. Saya melihat banyak sekali hal-hal yang indah, hal-hal yang sangat membangun iman kita di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Nah, kita akan melihat, saudara, saya mengajak kita semua dulu untuk melihat khususnya pembagian daripada perikop ini ya, supaya kita bisa melihat bagaimana strukturnya begitu ya. Jadi kita melihat di dalam perikop ini ada beberapa perumpamaan, saudara. Ya, kita akan melihat perumpamaan yang pertama dulu, yaitu adalah di dalam ayat ke-35 sampai 40. 35 sampai 40. Nah, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. Nah, di dalam perumpamaan ini, saudara, kita melihat yaitu di dalam ayat 35 sampai 40, Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya itu untuk berjaga-jaga setiap waktu, untuk siap sedia, untuk selalu mempunyai sikap yang menunjukkan sikap berjaga-jaga. Itu sebabnya kalau kita lihat di ayat 35 itu Tuhan Yesus berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Waktu saya merenungkan apa artinya itu pinggang tetap berikat. Jadi ini sebenarnya satu sikap atau satu tindakan di mana diambil kainnya, diikat pinggangnya, dan orang yang mengikat pinggangnya itu adalah orang yang sudah siap melayani. Nah, ini sebenarnya kalau di kampung saya ya, saya ingat sekali, kalau orang udah siap melayani, udah siap bekerja misalnya, udah siap pergi ke ladang, maka cirinya itu adalah pasti diikat pinggangnya ini sudah siapkan bele bagari ya, kalau dalam bahasa Nias. Tapi kalau bahasa kita itu parang ya, parang. Jadi dia sudah ikat seperti waktu kita pergi ke Sumba penataan. Jadi setiap orang itu kan ada parang itu di pinggangnya itu ya. Tapi itu beda pengertiannya. Itu pengertian mereka itu budaya. Tapi kalau di Nias beda lagi pengertiannya. Kalau orang sudah ikat itu parang di pinggangnya, itu orang sudah siap pergi ke ladang atau pergi kemana begitu. Tapi itu udah orang yang sudah siap pergi untuk bekerja.
Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ini satu kesiapsiagaan. Sudah siap sedia, sudah siap terjun, siap melayani. Nah ini yang kita lihat nih. Lalu dikatakan lagi pelitamu tetap menyala. Nah ini juga menandakan kesiapsiagaan. Jadi jangan sampai mati ya. Jadi tetap menyala. Jadi Tuhan Yesus menekankan satu sikap kesiapsiagaan. Dan apalagi kalau kita melihat Tuhan Yesus menyuruh kita juga untuk berjaga-jaga siap sedia, karena di dalam ayat yang ke-40 itu dikatakan, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi nggak ada yang tahu ini kapan Tuhan Yesus itu akan datang. Istilah anak manusia ini menunjukkan kepada Tuhan Yesus ya. Ini salah satu ciri daripada Lukas, sering kali menyebut Tuhan Yesus itu sebagai anak manusia. Ini ciri penulisan daripada Lukas ya, menyebut Yesus sebagai anak manusia. Jadi anak manusia itu tidak ada yang tahu kapan dia datang. Jadi dibutuhkan kesiapsiagaan, kesediaan, ya, siap sedia. Nah ini adalah sesuatu yang menunjukkan betapa pentingnya kita itu siap sedia. Nah ini penekanan Tuhan Yesus di dalam bagian ini. Nah kemudian kita melihat bahwa kalau orang tidak siap, pasti akan mengalami yang namanya sesuatu yang berbahaya bagi dirinya ya. Sangat berbahaya kalau anak-anak Tuhan tidak siap, misalnya entah mereka misalnya hidup di dalam dosa atau mengikuti gaya hidup dunia ini, tidak siap menyambut Tuhan di dalam kehidupannya. Ini adalah sangat-sangat berbahaya. Tetapi kita perhatikan, mereka yang benar-benar berjaga-jaga, yang siap sedia, itu akan mendapat penghormatan di hadapan Tuhan. Saya waktu melihat ayat 37 ya. Kalau kita lihat ayat 37, di sana dikatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Orang ini akan berbahagia, orang ini akan diberkati. Di mana di kalimat berikutnya dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya. Nah ini dia perbedaannya. Ini pakai lagi kata mengikat pinggang. Siapa yang mengikat pinggangnya? Ini bukan hamba itu lagi, tapi ini adalah tuannya. Tuannya itu akan mengikat pinggang. Mengikat pinggang itu berarti dia sudah siap melayani. Lalu mempersilahkan hamba itu ya duduk makan, dan dikatakan ia akan datang melayani mereka. Jadi orang yang siap sedia, orang yang berjaga-jaga, di sini dikatakan bahwa tuannya ikut akan datang melayani dia. Luar biasa ya. Jadi Tuhan itu akan melayani kita. Bahkan di dalam Yohanes itu dikatakan orang-orang yang melayani Tuhan itu akan dihormati oleh Tuhan. Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa ya. Tuhan berikan penghargaan, Tuhan berikan penghormatan untuk mereka yang siap sedia. Di dalam ayat ini, dalam ayat 38 dilanjutkan, dan apabila ia datang pada tengah malam. Nah ini tengah malam, lalu dikatakan atau dini hari jam 2, jam 3 begitu ya. Dan mendapati mereka berlaku demikian, mereka setia siap siaga, maka dikatakan mereka akan berbahagia. Jadi orang yang siap sedia, orang yang berjaga-jaga, kalau dia siap sedia akan dapat berkat yang luar biasa, sebuah penghargaan, sebuah penghormatan. Lalu dalam perumpamaan berikutnya ya, kita akan lihat ayat 41 sampai 46. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu kemudian mengingatkan para muridnya untuk mereka setia, untuk mereka bertanggung jawab, untuk mereka benar-benar menjalankan segala apa yang dipercayakan oleh tuannya itu kepada mereka. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-42 langsung ya. Ayat 42 jawab Tuhan ini kepada Petrus ya. Petrus bertanya, lalu Tuhan Yesus menjawab, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Jadi penekanannya di sini adalah seorang hamba yang setia dan bijaksana. Hamba yang setia dan bijaksana. Jadi Tuhan Yesus itu menyuruh kita untuk menjadi seorang hamba yang setia, hamba yang bijaksana, hamba yang bertanggung jawab. Ya, di sini dikatakan apabila ya kita itu betul-betul bertanggung jawab, apabila kita itu betul-betul setia, maka kemudian kita juga dapat penghargaan, dapat berkat. Apa yang kita dapat di ayat 43? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Di ayat 44, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas
segala miliknya. Jadi inilah yang didapat oleh mereka yang mengerjakan pekerjaan tuannya itu atau tugasnya itu, mengerjakan apa yang dipercayakan kepada dia, entah itu perkara besar, entah itu perkara kecil, tetapi sudah menjadi tugas tanggung jawabnya, maka dikatakan bahkan tuannya itu mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi kalau kita lihat ya, orang yang tidak setia, orang yang tidak bertanggung jawab, maka kita juga melihat akan berakibat fatal, mendapatkan sebuah semacam hukuman ya dari Tuhan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-45. Di sini dikatakan, akan tetapi jikalau hamba itu jahat, lalu berkata dalam hatinya, Tuanku enggak datang-datang. Lalu ia mulai malah mukul hamba laki-laki ya. Lalu mukul hamba perempuan, lalu dia mulai makan, minum, mabuk dan sebagainya ya. Lalu tuannya itu datang pada hari yang tidak disangkakannya. Lalu pada saat itu tuannya itu akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Jadi ada hukuman saudara. Ya, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menjalankan perannya, itu akan juga mendapatkan semacam hukuman dari Tuhan. Nah, saudara, di sini kita melihat, saya melihat satu hal itu, bagaimana kita di dalam hidup ini sangat penting sekali bicara soal menjadi hamba yang setia. Nanti saya akan singgung sedikit ya, ini soal hamba yang setia ini. Tetapi kita melihat di ayat 47 dan 48 dulu ya. Ada bagian yang lain yang juga Tuhan Yesus tekankan. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus menekankan satu hal. Di ayat 47 ya. Adapun hamba yang tahu. Nah, ini dia tahu akan kehendak tuannya, tapi kemudian dia tidak mengadakan persiapan. Ini orang tahu tapi tidak bersiap sedia, tidak juga melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Maka dikatakan orang ini akan menerima banyak pukulan. Sudah tahu tidak melakukan, hukumannya jauh lebih berat. Tetapi mungkin ada orang mengelak diri, dia tidak tahu ya kehendak tuannya. Lalu akhirnya melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, maka di sini dikatakan ia akan menerima sedikit pukulan. Jadi tetap juga menerima pukulan, menerima semacam hukuman dari Tuhan. Jadi baik yang tahu maupun yang tidak tahu sama-sama dihukum, sama-sama mendapatkan pukulan dari Tuhan. Nah, saya melihat di dalam merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mencoba mengintegrasikan atau mengaplikasikan apa sih yang kita bisa pelajari daripada firman Tuhan ini. Tentunya aplikasinya ini cukup banyak, tapi saya ambil soal kesetiaan, yaitu adalah menjadi hamba yang setia. Ya, kita perlu menjadi hamba yang setia, hamba yang siap sedia, hamba yang menjalankan segala tugas kita. Nah, kalau kita melihat kesetiaan itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Di dalam Amsal saya melihat ya, Amsal pasal 19 ayat 22 itu dikatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kesetiaan yang sangat diinginkan pada diri seseorang. Tapi masalahnya hari-hari ini kalau kita melihat, mudah enggak kita menemukan orang yang setia? Gampang tidak kita menemukan orang-orang yang setia di dalam tugasnya, di dalam hal-hal entah keluarganya, entah pekerjaannya dan sebagainya. Justru kalau kita melihat kesetiaan itu menjadi sebuah tantangan pada hari ini. Sulit ya, semakin langka orang-orang yang setia dengan pasangannya. Menjadi langka setia di dalam melayani Tuhan, setia di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Termasuk akan menjadi satu tren hari ini, anak-anak muda yang baru bekerja sulit setia di dalam satu pekerjaan. Lebih gampang pindah sini, pindah sono dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, ini adalah menjadi satu tantangan di dalam zaman ini. Terlebih kalau kita melihat di dalam pekerjaan Tuhan. Banyak sekali kita menemukan ketidaksetiaan. Dan termasuk di dalam masa-masa pandemi yang kita lewati yang sudah setahun lebih ini. Kalau kita bisa menilai, mengukur seberapa setia kita mengikut Tuhan. Seberapa setia kita melayani Tuhan. Seberapa setia kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di masa-masa pandemi seperti ini. Satu contoh saja saudara.
Saat-saat kita beribadah di rumah, seberapa setia kita beribadah mengikuti ibadah-ibadah online misalnya. Walaupun itu di rumah, tidak ada yang tahu. Tapi jangan salah, Tuhan memang tahu kita. Apa yang kita kerjakan. Seberapa setia kita mengikuti ibadah setiap hari Minggu misalnya. Kita setia meskipun kita belum bisa datang ke gereja karena faktor kesehatan, karena faktor keadaan dan sebagainya. Tapi apakah kita setia, saudara? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, sebenarnya apa sih yang sangat diharapkan oleh Tuhan bagi kita? Tuhan berkata, berbahagialah engkau hambaku yang baik dan setia, saudara. Dan siapakah hamba yang setia? Hamba yang baik yang betul-betul menjalankan akan tugasnya, menjalankan akan panggilannya. Saudara, kalau kita melihat hari ini, Tuhan sebenarnya mengharapkan menuntut kita untuk menjadi seorang hamba yang setia. Dan siapakah hamba yang setia itu? Di mana hamba yang setia itu? Saudara, apakah Tuhan melihat kita hari-hari ini sebagai seorang hamba yang setia? Sebagai hamba yang betul-betul mengerjakan bagian kita. Mungkin itu bukan perkara yang besar. Mungkin itu perkara yang kecil. Tapi apakah kita setia untuk mengerjakannya? Saudara, saya merenungkan hari ini sangat gampang orang tidak setia di dalam ibadah-ibadah yang diikutinya, khususnya setia dalam gerejanya. Karena sekarang tinggal main jempol, saudara, ya, main jempol. Ya, kalau Anda nggak cocok dengan gereja A, gerejamu misalnya, gereja kita misalnya, tinggal main jempol aja, saudara, klik lagi ke gereja yang lain. Ya. Atau nggak cocok lagi gereja yang lain, klik lagi gereja B atau C, gereja D dan sebagainya. Begitu gampangnya hari ini kita tergoda untuk tidak setia. Ini baru dalam satu sisi. Belum lagi misalnya sisi yang lain. Sisi di dalam kita bekerja. Apakah kita setia dengan pekerjaan kita? Kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kita mempunyai etos kerja yang tinggi di dalam pekerjaan kita. Termasuk di dalam keluarga misalnya. Apakah kita menjadi hamba yang setia di dalam keluarga kita? Setia dengan pasangan kita. Setia di dalam kita memelihara keluarga kita. Dan banyak sisi-sisi yang lain. Saudara, banyak aplikasi kita bisa melihat dalam hal ini. Nah, ini satu sisi yang saya melihat. Banyak rekan-rekan saya di sini yang akan nanti berseri dengan kita. Nah, saya persilakan. Kita akan melihat bagaimana firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Khususnya itu salah satunya berbicara soal kesetiaan. Kita menjadi hamba yang setia. Karena saudara, menjadi hamba ini sebenarnya kalau kita renungkan, hamba itu apa sih artinya? Hamba itu adalah seorang yang sebenarnya sudah melepaskan hak hidup, hak atas dirinya, dan menyerahkan totalitas hak itu kepada tuannya. Itu arti daripada seorang hamba. Hamba itu berarti siap menyangkal dirinya, siap memberikan seluruh hak hidupnya, hak keinginannya, hak otoritas atas hidupnya kepada tuannya yang dia percaya. Dan apakah hal itu juga sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan meminta kita mengerjakan pekerjaannya, apakah kita mau sebagai hamba yang setia, bersedia melakukannya? Saudara, kiranya kita boleh belajar untuk setia di dalam kehidupan kita ini. Nah, saya persilakan rekan-rekan yang lain boleh memberikan, ya, Pak Nathan. Oh, ya, oke, langsung aja ya. Contoh Lady, silakan. Ya, kalau dari saya sendiri sih menarik sekali ya. Tadi contoh dari Musa yang tentang bagaimana kita menguji kesetiaan kita di tengah-tengah pandemi ini secara khusus ya. Saya juga melihat diri saya sendiri ya di dalam masa pandemi ini. Tidak hanya jemaat juga yang memiliki pergumulan di dalam masa pandemi ini dalam kesetiaan begitu ya. Mungkin juga para hamba Tuhan memiliki pergumulan di tengah-tengah pandemi ini. Bagaimana ketika tiba-tiba diperhadapkan dengan pandemi yang seperti ini, bagaimana kesiapan para hamba Tuhan, kesigapan para hamba Tuhan yang tidak pernah dibekali di sekolah STT ya. Di sekolah STT tentang bagaimana melayani secara online begitu. Tetapi di situ kita dituntut untuk harus bisa, harus siap siaga. Dan di tengah-tengah perjalanan kita, kalau saya sendiri tuh berpikir mungkin hanya 1-2 bulan begini atau 3 bulan lah paling lama 5 bulan begitu. Tetapi ternyata terus berlangsung sampai sekarang, bahkan mungkin sampai seterusnya. Dan di tengah-tengah masa-masa itulah ada transisi ya. Masa-masa transisi itu saya belajar bagaimana saya tetap setia begitu kepada Tuhan.
sekalipun banyak kelemahan dan kekurangan yang kadang-kadang membuat saya, aduh saya nggak bisa nih, saya nggak bisa. Nah, di situ saya benar-benar belajar bagaimana saya menekankan kepada diri saya sendiri dan menuntut diri saya untuk tetap setia melayani Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini, walaupun banyak kekurangan dan kelemahan yang saya sendiri nggak bisa handle semua begitu. Tetapi disitulah kita dituntut di tengah-tengah kondisi kita yang kadang kita anggap itu mustahil untuk kita lakukan. Itu sih dari saya. Terima kasih. Berikutnya, Cidin. Ya, kita dengarkan dari Kenny ya. Saya pernah menerima satu jurnal ya, soal ibadah, soal di pandemi gitu ya. Ya intinya jurnalnya nulis gitu, dan ya aku nggak mau jadi akademis, tapi intinya itu ditulis oleh hamba Tuhan, dan hamba Tuhannya curhat gitu ya, curhat, dan pokoknya intinya mereka rindu sekali yang namanya ibadah untuk face to face, tatap muka itu. Dan mereka, saya pikir banyak banget yang sudah merasakan gitu ya, perbedaan antara ibadah online dan ibadah tatap muka yang benar-benar sebenarnya nggak bisa digantikan lah gitu. Cuman hal yang saya kemudian refleksikan, saya sempat sharingkan di grup gitu ya, di jurusan saya gitu ya. Kadang-kadang saya pikir nggak pandemi ini nggak selalu buruk ya, maksudnya ada satu sisi bahwa saya bisa merenungkan kembali sejauh mana arti kesetiaan itu gitu. Tadi dibilang kesetiaan ya, jauh mana arti kesetiaan itu saya dapatkan gitu ya. Kadang-kadang kesetiaan itu cuma sebatas di gereja, rajin ibadah, aktif aja gitu ya. Udah begitu sebelum pandemi gitu ya. Tapi setelah pandemi gitu ya, saya mikir gitu ya, sejauh mana kesetiaan saya ketika saya di rumah gitu ya. Karena jujur aja seringkali kesetiaan itu diukur dalam ruangan gitu ya. Kalau selagi di gereja ya setia aja gitu ya, baik-baik gitu ya, kelihatan baik, itu kadang-kadang udah bisa dinilai setia gitu ya. Gitu. Tapi bagaimana ketika di luar gereja gitu ya, ketika lagi sama keluarga, berinteraksi sama keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kesendirian di kamar, atau dalam beban gitu ya, dalam tantangan. Dan ketika merenungkan hal seperti itu, saya bertanya gitu ya, akhirnya sejauh mana saya menghayati menjadi hamba gitu ya. Apakah seringkali mikir kita jadi hamba tuh cuma di gereja doang, di luar tuh jadi bos gitu ya, atau jadi bos gitu ya, Tuhan jadi hamba kita gitu, Tuhan yang penuhi kehidupan kita gitu ya. Karena jujur aja saya suka gitu satu istilah dari John MacArthur gitu ya, bahwa sebenarnya kata hamba itu banyak banget, sebenarnya bukan kata hamba gitu, tapi kata budak gitu ya di Alkitab, kalau saudara pengen tahu. Dan Paulus Yesus juga banyak banget menggunakan kata doulos ya, yaitu budak gitu, benar-benar budak gitu. Kenapa diganti hamba? Karena hari ini ya budak punya konotasi yang negatif ya, punya konotasi yang negatif, makanya diganti hamba. Kalau misalnya kita bilang budak itu sebenarnya dalam sejarahnya nggak punya sama sekali hak tentang dirinya gitu ya. Itu hidupnya ya, tadi kalau Felix bilang sebenarnya hidupnya adalah sepenuhnya milik Allah gitu, maksud milik tuannya gitu. Dan saya amazing sih, maksudnya ketika jadi hamba itu sebenarnya kita mendapatkan keindahan tersendiri loh dalam kesetiaan. Karena saya menemukan selagi menjadi dalam melayani di dalam gereja dan melayani, maksudnya setia, sebenarnya kita bukan maksudnya kan kalau jadi hamba, wah aku terkungkung, aku nggak bebas. Tapi seharusnya kesetiaan itu, menjadi hamba itu membebaskan kita dari yang namanya dosa gitu, memerdekakan dari dosa, dari hal-hal yang selama ini
menggerogoti kita gitu. Dan saya merasakan itu gitu, maksudnya ketika setia, Tuhan itu membukakan dan membebaskan saya gitu dari dosa dan menarik saya gitu menjadi milik Tuhan gitu. Itu adalah hal yang sebenarnya paling indah gitu dari kesetiaan yang bisa didapatkan gitu. Dan saya mau mengajak saudara-saudara mungkin merenungkan sejauh mana gitu ya kita bisa merenungkan kesetiaan dalam pandemi ini. Dan saya pikir ini adalah kesempatan yang baik yang diberikan Tuhan gitu untuk merenungkan kesetiaan itu enggak cuma di gereja aja lagi. Gereja baik banget. Tapi sejauh mana di rumah gitu kita bisa setia dengan pasangan, setia dengan relasi keluarga, setia dalam pekerjaan, dan itu adalah hal yang jadi anugerah akhirnya. Itu aja sih, thank you. Baik, jadi menjadi hamba itu sebuah privilege ya, sebuah penghormatan, sebuah yang sangat indah sekali ya ketika kita tahu kita ini menjadi milik Tuhan dan kita boleh menjadi orang-orang yang setia. Itu menolong kita untuk membebaskan kita dari dosa, dari hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Tuhan. Ini tadi dari Kenny ya. Jadi ini satu pengertian-pengertian yang membantu kita untuk harusnya lebih setia lagi kepada Tuhan yang telah memanggil dan menyelamatkan hidup kita. Oke, berikutnya Diaken Bukyun. Tes, ya. Kalau ngomong kesetiaan itu kan artinya sebenarnya kita fokus kepada satu hal dan kita mencoba menutup mata kita untuk hal-hal lain ya. Itu pengertian sederhana setia. Fokus ke satu hal dan menutup mata untuk hal-hal yang lain ya. Saya mencoba, saya sharing ya. Memang saya mencoba untuk setia di dalam apapun ya. Misalnya di GKK ini saya dari sekolah minggu, dari gereja masih bangunan lama, sekolah minggu masih pakai papan didorong-dorong itu untuk kelasnya. Dan percaya atau tidak, memang saya nggak pernah coba gereja lain. Jadi ketika ditanya di gereja lain gimana, nggak tahu, saya nggak pernah ke gereja lain. Hanya GKK dari pertama saya masuk sampai sekarang itu hanya GKK. Nggak tahu situasi gereja lain seperti apa, gedung ruangannya seperti apa, saya nggak pernah istilahnya mencicipi gereja lain. Ya kecuali ada undangan seminar atau Natal gitu ya pernah, pernikahan juga pernah. Tapi untuk ibadah biasa saya nggak pernah tahu seperti apa ibadah di tempat lain. Jadi tidak pernah studi banding lah ya. Di dalam pekerjaan saya juga coba setia. Ini yang saya kerja, perusahaan saya kerja ini juga dari saya lulus sampai sekarang belasan tahun nggak pernah pindah. Mencoba setia. Jadi kita mungkin kalau pindah karena kita melakukan kesalahan dan di PHK kita pindah. Tapi selama kita diperlakukan baik, adil, kita coba setia terhadap perusahaan itu ya. Walaupun waktu pandemi ada isu banyak orang-orang yang bilang, aduh udah goyang nih keuangannya, sudah cash flow sudah berantakan, sebentar lagi akan tutup. Pada khawatir dan pada interview, tapi saya coba tetap setia, kerja seperti biasa dan ya masih bertahan lah, perusahaan ini masih bisa survive lah di tengah-tengah pandemi seperti ini. Ya jadi ketika kita setia terhadap satu hal, yang dituntut adalah kita berusaha yang terbaik. Ya kita di satu pekerjaan setia, di gereja setia, sekarang sudah menikah ya setia dengan pasangan ya. Jadi setiap hari proses kehidupan kita dituntut untuk setia terhadap banyak hal sih. Seperti itu. Amin, luar biasa. Ini satu hal yang begitu ini ya, indah sekali dari sharing Wikyun yang memang terjun dalam banyak bidang dalam hidup ini, salah satunya dunia pekerjaan ya. Berikutnya contoh Andi. Saya merenungkan tentang, ini kan ada sifat eskatologinya ya. Jadi perumpamaan menanti tuannya pulang. Jadi saya sih memikirkan kita juga sedang menantikan Tuhan datang kembali. Dan di dalam masa penantian ini memang sebuah masa ujian harusnya. Masa ujian, kita diuji untuk menunjukkan kita ini hamba yang setia atau bukan, konsisten dengan apa yang kita kerjakan atau enggak gitu. Jadi kita diuji di dalam siap siaga kita untuk tetap melayani atau kita meninggalkan pelayanan kita. Ada hamba yang kedapatan
berbuat jahat di akhir itu adalah orang-orang yang memang sudah menyimpang dari kepercayaan tuannya yang dipercayakan untuk melayani, tapi akhirnya bukan kesempatan melayani, bukan untuk melayani, tapi melakukan dosa. Ada orang di dalam menanti Tuhan justru akhirnya di dalam masa-masa ini ya, menjelang menanti Tuhan datang justru jauh dari Tuhan dan berdosa, melakukan banyak dosa yang lain. Ada juga kalau dalam perumpamaan yang contoh Nathan kemarin sampaikan di SF itu tidak melakukan apa-apa. Itu pun mendapat predikat hamba yang malas dan hamba yang tidak setia. Jadi kalau kita di masa sekarang ini semua jemaat Tuhan menanti Tuhan datang tidak melakukan apa-apa, itu bukan siap siaga, dia tidak siap. Tidak melakukan apa-apa juga adalah predikat hamba yang tidak setia, melakukan dosa juga hamba yang tidak setia. Yang benar adalah siap sedia mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Yaitu kita tetap melayani, tetap setia. Saya kira sedikit sekali orang yang siap sedia, menunjukkan kesiapsediaannya atau kesetiaannya melayani Tuhan. Ya, di dalam kondisi hari ini banyak orang ditawari juga ada kesempatan melayani, tidak melayani, gitu ya. Kita diberikan kesempatan menolak dengan banyak alasan, itu. Ya, ada banyak alasan, ada banyak pergumulan. Tetapi sekali lagi kalau di dalam konteks ini tidak dibenarkan harusnya. Kita itu diberikan kesempatan untuk terus boleh melayani, bekerja di profesi kita dengan baik, di dalam pelayanan kita dengan baik, dan itu semua menjadi ujian sampai pada akhirnya, sampai pada Tuhan datang. Apakah kita berpredikat hamba yang setia dan siap siaga. Jadi kiranya kita tetap melihat hidup kita di dalam masa-masa menanti Tuhan datang menjadi ujian kesetiaan kita juga kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara berikutnya Kohok Meong. Kohok Meong dulu. Saya cuma ngomong tadi Pak Nathan siap sedia. Ada orang tuh berarti dia sudah melakukan firman Tuhan dengan baik kalau gitu. Ya. Tapi ya kalau mau jujur pekerjaan yang paling membosankan tuh memang menunggu. Dan kalau menunggu sesuatu yang ada waktunya, mungkin kita masih bisa mengatur. Seringkali kita bikin janji sama orang kan, ya datangnya juga nggak tahu kapan. Nah itu sangat membosankan. Ya, iya, kadang-kadang kita ya merasa keki juga kan kalau kita bikin janji orang nggak menepati janji. Nah, dengan yang kita aplikasikan dengan yang kita baca hari ini, ya kiranya kita boleh seperti wanita yang membawa minyak kan, selalu berjaga-jaga, selalu mempersiapkan diri. Saya selalu melihat kalau diberi kesempatan melayani itu sesuatu yang indah. Amin. Saya bersyukur ada berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih. Ada lagi? Pak Nathan? Ya, saya tertarik ayat yang ke-37 nih. Musa tadi agak singgung juga tuh ya. Dikatakan sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya, mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ini siapa ini? Ini tuannya ini. Coba bayangkan kalau seandainya kita diundang ke istana presiden, lalu presiden itu buka pintu buat kita, lalu mempersilakan kita makan, kegeeran nggak kita? Saya yakin kita akan salah tingkah, begitu kan? Kita akan merasa tersipu-sipu malu atau bagaimana? Ini presiden yang ajak saya makan loh. Sering kasih Tuhan saya bayangkan ini kita nanti akan disambut seperti itu. Wah, ini saya akan seperti apa ya? Maksudnya tuh kita akan benar-benar tersipu-sipu malu, salah tingkah atau apalagi ya. Wow, macam-macam perasaan nih ya. Ayo silakan makan sama saya. Wah, itu ya makanan surga apa ya Musa? Firman Tuhan ya. Ya, jadi benar-benar dipersilakan makan sama-sama. Ini kalau udah konsep makan sama-sama, bukan hanya di dalam Alkitab ya. Konsep makan itu menjadi satu keakraban yang begitu akrab. Ya. Tetapi juga kita juga pasti akan kalau deal-deal bisnis itu selalu diajak makan gitu ya kan.
Jadi akrab banget gitu, udah sampai di meja sama-sama. Ya kita bersyukur kepada Tuhan ya. Artinya Tuhan itu nggak main-main juga gitu ya. Kepada hamba yang setia nggak main-main juga, dia persilakan makan sama-sama. Wah ini suatu kehormatan yang luar biasa ya. Itu sih dari saya Musa. Oke. Ya kita akan doa sama-sama ya. Kita akan sama-sama berdoa untuk doa-doa kita ini ya. Kita doakan sekali lagi untuk Pak Basori ya, istrinya. Ya kita nggak tahu bagaimana terakhir di dalam proses pemulihan atau bagaimana gitu ya. Kita doakan supaya dokter juga bisa menangani dengan baik. Ya, mari kita satu hati kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi berdoa untuk Pak Basori secara khusus untuk istrinya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang menjamah sakitnya dan juga dia dapatkan kesembuhan. Tuhan tolong supaya proses dokter-dokter yang menangani juga dapat menangani dengan baik dan mendapatkan kesembuhan. Tuhan biar kiranya hal ini boleh menyentuh dia untuk mengenal Tuhan lebih jauh lagi Tuhan. Tuhan berkati keluarga besar dan juga biaya yang dibutuhkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk contoh Lady doakan ya untuk komisi wanita nanti sore ya. Nanti sore doakan juga untuk pelayanan nanti sore ya. Tuhan berkati. Untuk Miss Diana doakan untuk sekolah minggu, nanti akan ada latihan ya. Dan juga untuk rekaman, Tuhan berkati untuk lause-lausenya juga untuk tetap giat sehati. Untuk semumean doakan untuk sekolah Aletheia ya. Khususnya untuk pembukaan bimbel yang sudah berlangsung, biar kiranya bimbel di Aletheia di Poris ini juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang datang ya belajar di sana. Ini doakan untuk anak-anak muda ya. Doakan anak-anak muda di dalam mempersiapkan akan pelayanan lebih jauh lagi, khususnya di dalam YOS ya. Doakan untuk hal ini. Doakan untuk segenap para diaken dan juga hamba Tuhan supaya sehati ya, terus kompak, terus bekerja sama sehingga pelayanan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Contoh Andi doakan untuk SEAL youths ini ya, biar juga menjadi satu momen di mana mereka dapat berkreasi kembali selama pandemi ini mereka tidak bisa berkesempatan ya. Pokoknya doakan untuk hamba-hamba Tuhan ya, doakan hamba-hamba Tuhan supaya terus juga bisa melayani dengan baik, dengan kondisi kesehatan yang baik, dapat melayani jemaat khususnya di dalam pembesukan bisa juga terlayani dengan baik. Semua alu doakan untuk setiap jemaat Tuhan ya, yang sedang sakit, yang bergumul, orang-orang tua, kita doakan, semua alu doakan supaya mereka juga mendapatkan kekuatan, kesehatan yang baik. Dan terakhir Musa akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa dan kami semua bersatu hati berdoa untuk komisi wanita Tuhan yang akan melaksanakan ibadah persekutuan nanti sore. Kiranya Engkau memberkati setiap persiapan-persiapan yang sudah kami siapkan beberapa waktu ini Tuhan, sehingga boleh sungguh-sungguh kami laksanakan di dalam ibadah nanti dengan penuh kesungguhan di hadapan-Mu. Engkau berkati juga setiap pelayan Tuhan, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, bahkan setiap rekan-rekan yang akan melayani Engkau, baik WL, pemusik, dan pembaca narasi Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang terus tolong berkati Tuhan, Engkau layakan pribadi lepas pribadi, sehingga setiap mereka Tuhan sungguh-sungguh boleh melayani Engkau dan memuliakan Engkau melalui pelayanan mereka dan menjadi berkat bagi setiap jemaat. Kami rindu juga Tuhan ada banyak komisi wanita yang boleh ikut serta di dalam ibadah nanti sore Tuhan, sehingga melalui ibadah ini Tuhan mereka terus terikat di dalam Engkau, terus fellowship di dalam Engkau Tuhan, dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami berharap Tuhan biarlah melalui komisi wanita ini Tuhan
ibu-ibu dan semua wanita-wanita yang ada di GKK Raja Wali Tuhan semakin mengenal Engkau dan semakin erat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, inilah kehidupan kami dan seluruh rencana-rencana kami untuk Komisi Wanita kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan, karena hingga saat ini Tuhan sudah boleh memberkati, memelihara dan menyertai di dalam pelayanan kami di sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, hingga saat ini Engkau boleh menjaga setiap anak-anak kami yang berada di tempat yang berbeda-beda, dan kami hanya dapat menyaksikan mereka melalui persekutuan Zoom setiap hari Minggu. Bapa, kiranya Engkau terus boleh menolong di dalam pelayanan sekolah minggu, agar sekolah minggu kami boleh terus bertumbuh, membawa hal yang baik bagi anak-anak maupun bagi kami setiap guru-guru. Berikanlah kami setiap guru-guru sekolah minggu agar boleh diberikan kesetiaan, lebih sungguh-sungguh lagi, memberikan yang terbaik di dalam pelayanan di komisi ini. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan untuk hari ini kami akan ada rekaman untuk liturgis. Biarlah Tuhan juga boleh berkati dan pimpin agar setiap proses rekaman dapat berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kami berdoa untuk ibadah minggu ini. Kami mohon pertolongan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Untuk rekan-rekan kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, mereka boleh mempersiapkan diri lebih baik lagi di dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak mereka yang sudah lama tidak bergabung di dalam Zoom, kiranya mereka pun juga boleh kembali join lagi bersama-sama dan boleh bertumbuh di dalam persekutuan sekolah minggu. Bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami ucap syukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan dan mempercayakan kami sekolah Aletheia. Tuhan berkati supaya Aletheia ini boleh menjadi satu perpanjangan misi bagi anak-anak untuk boleh mengenal Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan pembukaan nanti tatap muka terbatas, pembelajaran yang akan diadakan di tahun ajaran baru. Tuhan berkati segala persiapan yang ada. Tuhan yang boleh memimpin setiap guru-guru dan juga kepala sekolah, baik itu Semu Salman dan juga Semu Naomi, di dalam memimpin Aletheia dan memikirkan yang terbaik untuk kemajuan daripada Aletheia. Tuhan berkati juga untuk penerimaan siswa baru, Tuhan yang boleh mendatangkan anak-anak boleh dilayani di tempat ini. Kami juga berdoa untuk pembukaan bimbel Aletheia di Poris. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan sehingga begitu banyak sudah ada orang yang mendaftar untuk ikut bimbel. Tuhan berkati supaya bimbel ini boleh menjadi satu jalan untuk kami membuka Aletheia, sekolah Aletheia di Poris nanti. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekolah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati dan memimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, dan terutama kami berdoa untuk anak muda. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memberikan tenaga muda di masa muda dan mereka yang boleh melayani di gereja kami Tuhan. Dan khususnya kami berdoa untuk hambanya Evangelis Andi yang menjadi pembimbing, kiranya bisa menjadi pembina yang baik Tuhan. Dan Tuhan berkati dalam segala pekerjaannya, dan Tuhan mampukan untuk bekerja melayani Engkau Tuhan. Dan juga untuk setiap pelayanan oleh anak-anak muda yang lainnya Tuhan, segala pengurus dan penata layanan, kiranya Tuhan boleh ada Tuhan bagi mereka dan menjadi Tuhan yang hidup dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Dan mereka boleh mengalami Engkau dan menjadi setia Tuhan di masa muda mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak muda kami di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Bapa dalam surga, dalam kesempatan hari ini kami juga mau berdoa untuk majelis-majelis yang sudah Engkau pilih pada tahun yang lalu untuk membantu di dalam pelayanan, membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh berkati para majelis, Tuhan berikan kesehatian, kekompakan, saling support sehingga pekerjaan Tuhan dapat kami kerjakan di tempat ini. Kami juga serahkan untuk pekerjaan mereka, keluarga mereka, kesehatan, bahkan anak-anak mereka. Kiranya Tuhan boleh berkati sehingga
setiap majelis boleh saling bersehati, saling bergandengan tangan untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami silakan semua Tuhan yang pimpin, Tuhan berkati masa depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam waktu-waktu nanti liburan Idul Fitri kami ada kesempatan melakukan seal untuk anak-anak muda. Kami bersyukur Tuhan bila program ini yang sudah direspon 40-an anak muda ini boleh terus banyak yang menjadi peserta dan menjadi momen siap sedia untuk menyampaikan firman Tuhan, mengobarkan semangat mereka dan kerinduan mereka untuk kembali lagi bersekutu dan melayani Tuhan lebih banyak lagi. Tuhan berkati apa yang sudah dipersiapkan dari pengurusan untuk menyelenggarakan seal ini. Dari hari pertama sampai hari 3, berkati semua pembicara, berkati aktivitas-aktivitas yang akan kami kerjakan bersama-sama di dalam tetap mempertahankan protokol kesehatan, supaya Tuhan memberi kesehatan yang baik pada setiap anak muda selama seal dan terjaga dengan baik, dan mereka juga boleh menikmati waktu-waktu kebersamaan dan firman Tuhan, mencicipi apa yang sudah lama mereka hilang di dalam persekutuan, dan ini boleh menghangatkan mereka kembali, membangkitkan api di dalam diri mereka untuk kembali di gereja Tuhan, kembali aktif, kembali hadir. Tuhan pimpin apa yang kami kerjakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja, untuk kebangunan anak-anak muda di gerejamu ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami juga bersyukur padamu Tuhan, bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan utus, yang boleh melayani di tempat ini. Bahkan di tengah-tengah masa sulit kami boleh melihat hamba-Mu yang boleh sehati di dalam melayani Engkau, sehingga kami boleh melihat berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan di dalam pelayanan gereja-Mu. Bahkan di tengah masa sulit kami melihat bahwa hamba-Mu diberi kreativitas sehingga pelayanan dapat berjalan bahkan di tengah-tengah masa sulit. Engkau sendiri yang juga boleh memimpin bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Sinode GKK. Berkati di mana Tuhan mereka boleh tempatkan, baik di keluarga, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Bahkan di pelayanan, Tuhan tambahkan hikmat bijaksana, tambahkan kuasa Tuhan boleh bekerja di dalam setiap hamba-hamba-Mu, sehingga pelayan mereka boleh berjalan dengan efektif. Bagian setiap tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan, baik pembinaan di komisi ataupun pelayanan di umum dapat berjalan dengan baik. Bahkan kami berdoa di tengah masa sulit ini, mulai pelayanan pembesukan yang sudah mungkin dapat berjalan, Tuhan juga boleh berkati sehingga sungguh dapat kembali menggembalakan jemaat Tuhan yang selama ini mungkin terasa sulit kami jangkau. Tuhan pimpin berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berikan tetap kesehatian kepada hamba-hamba-Mu untuk terus melayani Engkau. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bapa di surga, kami sehati berdoa mengingat jemaat Tuhan, mereka yang di dalam kelemahan tubuh, mereka yang di dalam masuk usia lanjut. Beberapa jemaat kami yang kami tahu Tuhan, kami ingat Ibu Lisyuling. Tuhan, Kau yang menolong, Kau berkati Ibu Lisyuling di dalam kelemahan tubuh dan juga usia lanjutnya. Kami ingat juga Papa Mama Rika, juga di dalam keluhan untuk sakit di kaki. Tuhan, kami juga ingat Ibu Lisan Hyong, Kau juga berkati di dalam kelemahan tubuh. Juga kami ingat jemaat Tuhan di dalam menangani perawatan baik yang cuci darah. Kami ingat Ibu Foni, Mama dari Jimmy, juga ada Cidesi Tuhan. Mereka menjalani perawatan cuci darah. Tuhan, Kau berkati mereka dengan harus bolak-balik rumah sakit. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Kami juga ingat mereka di dalam jemaat Tuhan yang usia lanjut dengan kerinduan mereka untuk beribadah dan juga dengan keterbatasan yang ada. Dan selama pandemi ini mereka harus di rumah saja. Tuhan, Kau berkati mereka. Dengan kebersamaan mereka bersama keluarga, Tuhan tetap jaga, menghibur, menguatkan mereka. Juga di dalam kunjungan yang kami lakukan Tuhan, kiranya kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi mereka, mendoakan, juga menghibur dan juga menguatkan setiap jemaat Tuhan. Berkati Tuhan di dalam segala pergumulan yang jemaat
Tuhan alami, Tuhan Engkau yang menjadi penghiburan mereka, Engkau kuatkan iman mereka, dan terlebih mereka boleh tetap setia di dalam Tuhan. Ini doa-doa kami Tuhan, Kau berkati jemaat-jemaat Tuhan di dalam mereka yang tidak kami sampaikan dalam doa ini, Tuhan Kau yang menguatkan mereka. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapa kami di dalam sorga, kami juga berdoa bagi sinode gereja kami. Mohon Tuhan memberkati untuk apa yang menjadi harapan kami di dalam sinode ini, khususnya untuk mengembangkan pekerjaan-Mu. Tuhan sendiri boleh memberkati, khususnya juga di dalam menangani ADART gereja kami yang akan nanti dibawa ke notaris, agar hal ini dapat segera dapat direalisasikan dan supaya kepengurusan sinode ini boleh disahkan secara hukum dengan notaris, dan mohon Tuhan boleh menolong baik kepengurusan yang ada sekarang maupun juga nanti kepengurusan untuk 3 tahun ke depan. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati khususnya juga GKK Polres dan GKK Bekasi dalam pelayanan mereka. Mohon Tuhan campur tangan. Tuhan terus anugerahkan pertumbuhan dan perkembangan. Demikian juga untuk seluruh rangkaian ibadah yang kami lakukan, baik kami yang ada di pusat maupun rekan-rekan kami yang ada di Polres dan Bekasi. Tuhan tolong untuk ibadah raya esok hari yang kami laksanakan secara tatap muka dan online. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman. Pak Nathan di tempat ini akan memberitakan firman-Mu, Tuhan urapi dengan hikmat, dengan kuasa dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Karena kerajaan Allah tidak terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa dari sorga. Kiranya kuasa itu menyertai hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati seluruh jemaat yang datang beribadah, supaya mempunyai hati yang penuh syukur sukacita, dan mereka yang tidak bisa datang dapat setia mengikuti ibadah di rumah, dan mereka boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan seluruh orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk semua doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Demikian saudara untuk doa kita pada pagi hari ini. Kami undang saudara nanti sore jam 4 ya, ada komisi wanita. Mari saudara kita hadir. Ini adalah acara kontemplasi nanti sore, dan esok dalam ibadah umum kami undang saudara juga untuk hadir. Yang saudara sehat, yang memang memungkinkan datang, mari datang. Yang sudah vaksin, mari datang. Ya, AAI, asu-asu udah vaksin, boleh datang ke gereja ya. Lalu yang gak bisa datang, mari setia ikut secara online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.